Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Mari berkati mereka yang mendengarkan video. Biar apa yang kami sampaikan dan meneguhkan hati mereka dan roh mereka tertuju dan fokus kepada Bapa. Amin. Ketika kami hamba-Mu berdoa dalam apa yang kami sampaikan telah berasal dari Amin. Kau menerima perkataan dalam hati dan dalam nama Yesus. Dan apa yang kami sampaikan itu hanya semata-mata dari biarlah Engkau semakin besar. Amin. Dan kami semakin amin. Roh yang bukan berasal darimu Bapa, dalam nama Yesus, mari Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Amin. Amin. Sepanjang segala masa. Allah yang kudus. Engkaulah Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Rema firman Tuhan yang kami mau bagikan kepada Anda itu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20, bahwa bukan orang dengan memanggil nama Tuhan mereka masuk surga. Orang-orang demikian tidak mendapatkan tempat. Dan mereka mendapatkan tempat di surga. Haleluya. Setelah selesai dari dunia ini. Amin. Itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Karena yang firman Tuhan sudah jelas. Haleluya. Bahwa mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Allah kita Yesus Kristus, mereka lah yang layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. 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 Banyak orang mencari Tuhan. Haleluya. Banyak orang yang berpanggil Tuhan, Tuhan. Haleluya. Tetapi di dalam doa mereka doa yang hampa. Haleluya. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sebab mereka salah dalam berdoa. Dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan jelas kata, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak mendapatkan apa. Sebab kamu salah dalam apa yang Anda minta. Hendaknya Anda gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Haleluya. Hal kedagingan yang Anda lakukan. Haleluya. Maka saudara, mau saya sampaikan kepada Anda. Haleluya. Mereka yang mendengarkan video ini. Haleluya. Lakukanlah kehendak Bapa. Haleluya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan tuntut kepada Anda. Haleluya. Lakukanlah firman Tuhan. Amen. Maka hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Maka hidup Anda penuh dengan berkat Tuhan. Penuh kelimpahan berkat. Dalam nama Yesus. Maka Anda mendapatkan tiket ke surga ketika Anda selesai di dunia ini. Haleluya. Jangan berharap. Haleluya. Ketika Anda tidak menjadi pelaku firman Tuhan atau melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Anda tidak layak. Haleluya. Bagaimana Anda mau masuk surga sementara setiap hari Anda hidup dengan caci maki, hidup dengan menceritakan kejelekan orang, hidup merampas hak-hak orang, hidup mencuri, hidup memfitnah orang. Haleluya. Anda tidak layak di surga. Haleluya. Sebab dalam firman Tuhan, pencuri, pefitnah, pemabuk tidak layak di dalam kerajaan surga. Lakukanlah firman Tuhan, maka hidup Anda diberkati. Kami setelah bertobat memilih jalan untuk melayani Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Selalu tanda heran yang kami alami. Tuhan membawa kami ke Jakarta dengan naik pesawat gratis, tinggal di penginapan gratis, makanan yang gratis. Dan hari ini Tuhan membawa kami di kota Sorong, Kabupaten Sorong untuk pelayanan Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya Tuhan membawa kami kota Manokwari. Haleluya. Untuk melakukan pelayanan Tuhan. Setiap masalah Anda pasti diselesaikan oleh Tuhan. Mau sakit penyakit, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, Tuhan pasti bereskan. Ketika Anda datang sungguh-sungguh kepada Yesus, merendahkan diri, mencari wajah Yesus, dan mengaku dosamu, dan mengikuti Yesus sungguh-sungguh, maka hidup Anda diberkati. Sekali lagi kami katakan, jangan berharap Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan berharap Anda bisa masuk surga kalau kehendak Bapa di surga Anda tidak melakukan. Dalam nama Yesus. Kalau amarah masih ada di dalam hatimu, haleluya, Anda belum mengasihi musuhmu, haleluya, Anda belum berbuat baik kepada musuhmu, haleluya, jangan harap Anda masuk surga. Renungkanlah kehidupan Anda. Haleluya. Kenapa kesusahan Anda selalu alami? Karena Anda tidak melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kami tepat berada di kota Sorong. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan bisa bawa kami ada di kota ini. Kami percaya ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuatan hebat kami, tapi ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mudah-mudahan.
Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, tapi kami percaya ini waktu Tuhan. Injil harus diberitakan dari tanah Papua. Generasi Papua harus bangkit untuk memberitakan nama Yesus, untuk memberitakan nama Yesus kembali kepada bangsa-bangsa. Dari tempat ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari datang sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepada Yesus, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang Yesus pasang, dan belajarlah kepadanya, sebab kuk yang Yesus pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Saudara datang cari Tuhan sungguh-sungguh, mujizat akan terjadi lewat hidupmu, sebab Tuhan sedang mempersiapkan engkau bagi Papua dan masa depan negeri ini. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memperlengkapi hidupmu. Kita berkata dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan buat engkau seperti yang Dia firmankan. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kalau kita bicara tentang kekristenan, kita bicara tentang agama. Sudah lama kita menjadi orang Kristen, sudah lama kita menjadi pengikut Kristus, tapi sampai hari ini ada banyak orang Papua masih percaya Tuhan tapi datang kepada dukun, datang kepada paranormal, karena mereka bukan tidak berdoa, mereka sudah berdoa, mereka sudah cari Tuhan, tapi mereka tidak mengalami mujizat, mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan hari ini, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaannya. Bahkan Alkitab berkata pada hari-hari terakhir orang akan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah melakukan mujizat, kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan banyak hal tentang nama Tuhan. Tapi Yesus berkata dengan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, janganlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Dia telah menjadi teladan yang sempurna bagi saya dan saudara. Mari kita lakukan firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah, apa yang dikatakan Yesus, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata Yesus itu tidak berdosa, tetapi Dia mau mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu mari, apa yang menjadi teladan yang sudah Yesus tinggalkan, mari saudara lakukan. Mari saudara genapkan itu dalam dirimu. Maka kau akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidupmu, itu akan terjadi dalam keluargamu, rumah tanggamu. Hidupmu bukan biasa-biasa lagi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus turun di atas kita, Alkitab mencatat murid-murid Tuhan yang tadinya penakut, yang tadinya bukan pemberani, yang tadinya pengecut, tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan karena Roh Allah ada dalam diri mereka. Oleh sebab itu saya percaya sore hari ini ketika Roh Kudus yang sama turun ke atas kita, maka kita bukan orang yang biasa-biasa. Saya percaya orang yang dituntun oleh Roh Kudus hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Orang yang hidup dalam Roh Kudus pasti menjadi saksi Kristus. Dan Alkitab berkata perkataan kita bukan perkataan yang biasa-biasa, tapi perkataan yang mengandung kuasa Allah. Sebab Roh Kudus yang berkarya di sana. Ketika kita berkata kepada orang sakit akan sembuh. Ketika kita berkata kepada orang lumpuh akan berjalan. Ketika kita berkata kepada orang mati akan bangkit. Sebab bukan karena kita yang melakukan itu, tapi Roh Allah yang berkuasa itu yang melakukannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini mari kita hidup oleh iman oleh kuasa kebangkitan Kristus, iman oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, yang membangkitkan kita. Oleh sebab itu mari cari Tuhan sungguh-sungguh, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu lakukan itu pasti akan berhasil. Dan saya percaya inilah waktunya. Papua akan bangkit untuk memuliakan Tuhan. Papua akan bangkit untuk menyerukan nama Tuhan. Dari Papua akan terbit generasi-generasi baru, generasi penginjil, generasi pengkhotbah, generasi yang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya dari setiap suku yang ada di tanah Papua, kita akan bangkit dengan semua bahasa yang Tuhan berikan. Lalu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk menyembah Tuhan, kita pakai untuk bermakmur bagi Tuhan. Sebab nama Yesus harus ditinggikan dari pulau ini, nama Yesus harus dimuliakan. Kekayaan negeri ini, alam negeri ini begitu kaya, begitu indah. Tapi dengar baik, Yesus lebih indah, Yesus lebih luar biasa. Sebab karena Yesus orang Papua pakai dasi, karena Yesus orang Papua pergi kemana-mana, karena Yesus orang Papua jadi menteri, jadi gubernur, bisa menjadi pergi kemana-mana, semua karena Yesus. Oleh sebab itu kalau saudara mendengar Injil hari ini dimanapun saudara berada di seluruh pelosok tanah Papua, saya mau pesan kepada saudara, datang sama Yesus, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai engkau menjadi ujung tombak negeri ini. Bersama Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama Roh Kudus kita akan berdiri untuk negeri ini, untuk kebenaran negeri ini. Sebab waktunya Injil harus digenapkan. Ini waktunya firman harus digenapkan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alkitab berkata jangan sampai kita menyesal, jangan sampai terlambat. Ada waktu untuk kita kuat, ada waktu kita gagal, tapi pada waktu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Alkitab berkata kalau waktu hari masih siang, mari cari Tuhan sungguh-sungguh, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu, sebab tidak ada kesempatan yang berikutnya akan datang. Oleh sebab itu waktu yang ada, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu hal yang saya lihat dalam pelayanan kita, dalam pelayanan doa, penginjilan,
Ya, banyak orang Kristen yang kita layani, mereka hanya mau menerima mujizat lewat doa-doa kita datang, mereka tidak mau cari Tuhan. Dengar baik, saudara harus cari sumbernya. Kalau saudara cari sumbernya, saudara melekat kepada sumber, saudara tinggal di dalam sumber. Apa saja yang dikatakan firman itu akan terjadi dalam hidup. Apa saja yang dikatakan firman akan terjadi dalam hidup. Sebab Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudara, kalau mendengarkan firman Tuhan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Maka firman Tuhan akan terjadi. Shalom. Haleluya. Hidup ini hanya sementara. Yes. Carilah Tuhan sendiri. Haleluya. Ketika Anda berakhir di dunia ini, Anda sudah tahu di mana Anda pergi. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang begitu indah di siang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari tempat ini kami mau memberitakan kuasa Injil bagi Papua, dari kota Sorong, dari pulau kota Sorong, di dalam nama Yesus. Wah, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita ajaib. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya.